Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu Eka selaku dosen pengampu dan terlupa kepada teman-teman sekalian yang insyaallah pada kesempatan ini mendapat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita senandung agungkan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya di sini saya akan sedikit membahas mengenai tentang pesantren salafi dan pesantren modern. Nah, jadi dalam perkembangan era saat ini seiring waktu ada beberapa pesantren yang mengalami perubahan yang dari tadinya salafi berubah menjadi modern. Tentunya ada beberapa perbedaan antara pendidikan pesantren salafi dan pendidikan pesantren modern. Jadi untuk itu dalam video ini akan kita sedikit membahas mengenai satu persatu, yaitu pesantren salafi dan pesantren modern. Baik, sebelum itu kita bahas terlebih dahulu apa sih itu pesantren. Nah, jadi pesantren ini merupakan sebuah tempat pendidikan yang berbasis agama Islam. Jadi tempat ini, pesantren ini sebuah tempat yang dimana dalam melakukan pendidikan bernuansa atau berbasis Islam. Perlu diketahui pesantren itu berasal dari kata santri dengan tambahan pe dan an. Jadi santri ini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti dalam bahasa saat itu yaitu berarti melek. Melek di sini ataupun cantrik, yaitu dalam artian seseorang yang selalu mengikuti gurunya kemanapun pergi untuk menuntut ilmu. Jadi pesantren ini identik dengan para santri yang menuntut ilmu mengikuti di mana gurunya tinggal. Jadi terkadang dalam lingkup pendidikan ataupun masyarakat pesantren ini banyak yang dari luar wilayah tersebut dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat tua yang berada di Indonesia, yang dibangun pada saat zaman Wali Songo. Yang pertama kurang lebih dibangun oleh Sunan Ampel dan sekarang dikenal dengan pesantren Sunan Ampel. Dan mulai sejak itu muncullah pendidikan pesantren di berbagai pulau dengan tujuan untuk penyebaran agama Islam. Beberapa item yang membedakan pendidikan pesantren dengan pendidikan ataupun sekolah lainnya. Pesantren sangat-sangat identik dengan seorang kiai, santri, masjid, ada pondok, dan kitab-kitab kuning. Jadi dari 5 unsur tersebut yang sangat identik dalam pondok pesantren sehingga membedakan dengan pendidikan-pendidikan lainnya, terutama pesantren salafi yang masih sangat kental dengan ajaran kitab kuningnya. Dari aspek tersebut, kiai merupakan sebuah sentral pendidikan yang berperan sebagai guru maupun pemimpin pesantren tersebut. Santri itu dapat dikatakan sebagai siswa ataupun siswi yang mengikuti pembelajaran pada pesantren tersebut. Untuk siswa itu dinamakan dengan santri dan untuk siswi itu biasanya dinamakan dengan santriwati. Nah, setelah itu ada masjid. Masjid ini salah satu tempat pendidikan sentral juga yang dimana hampir setiap kegiatan yang melibatkan guru ataupun kiai dengan santri itu dilakukan di masjid. Untuk pondok di sini itu merupakan tempat tinggal santri. Jadi kalau di pondok pesantren ini siswanya tidak pulang melainkan tinggal di tempat tersebut ataupun tinggal di pondok tersebut. Jadi setiap pesantren rata-rata itu memiliki pondok-pondok tersendiri, yaitu tempat tinggal untuk santri tersebut.
Dan yang terakhir yaitu kitab-kitab kuning. Tentu untuk pesantren klasik ataupun salafi sangat kental nih dengan kitab-kitab kuningnya. Ada Bulughul Maram, Ta'limut Ta'alim, terus Mabadi Fikih dan lain sebagainya. Itu sangat kental dan dipelajari. Dari setiap tingkatan itu berbeda. Jadi tidak disamakan antara tingkatan MTS, misalnya tingkatan MTS nih ataupun SMP dengan tingkatan SMA dalam pembelajaran kitab kuningnya itu terdapat perbedaan disesuaikan dengan kemampuan siswanya ataupun kemampuan santrinya. Pendidikan pesantren salafi ini sangat bervariasi tentunya karena pendidikan tersebut dalam pembelajarannya diatur oleh seorang kiai dan ustadz ataupun ustazah. Jadi setiap pesantren satu dengan pesantren lainnya itu memiliki kurikulum ataupun pembelajaran yang berbeda. Bahkan mekanisme dalam pembelajarannya pun berbeda. Wabil khusus untuk pembelajaran pondok pesantren salafi itu memiliki tridharma pondok pesantren. Yang selanjutnya yaitu pesantren, kita masuk ke pesantren tradisional ataupun pesantren ataupun pondok pesantren salafi. Jadi pesantren tradisional ataupun salafi ini memiliki peran penting, yaitu sebagai pusat berlangsungnya tradisi misi ilmu-ilmu tradisional serta sebagai penjaga dan pemelihara berlangsungnya Islam tradisional yang murni, memegang teguh hanya ilmu keislaman saja. Kemudian pesantren menjadi pusat pembentukan ulama, ustadz, ustazah ataupun guru-guru ahli agama dan lainnya. Salafi ini juga memiliki fungsi sebagai pengembang budaya tradisional, karena biasanya dalam pondok pesantren salafi ini diajarkan budaya-budaya tradisional yang sesuai dengan daerah tersebut untuk terus menjaga dan melestarikan budaya-budaya keislaman tradisional yang ada pada wilayah tersebut. Yang dimiliki pondok pesantren tradisional dalam kurikulumnya mencakup pembelajaran yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab kuning. Ini sangat lumrah dan memang yang digunakan dalam pondok pesantren salafi hanya itu. Jadi dalam pembelajarannya lebih menekankan pada pembelajaran kitab kuning, Al-Quran, dan hadis. Juga dalam pembelajaran pondok pesantren salafi lebih menekankan kepada 3 komponen inti, yaitu tentang iman, ihsan, dan Islam. Setelah itu bercabang, memiliki biasanya dalam pondok pesantren salafi itu terdapat pembelajaran yang jarang ditemukan di pembelajaran ataupun di pondok pesantren modern, yaitu tentang shoroh, nahwu, fikih, tafsir, dan ilmu kalam. Ini yang merupakan salah satu pembeda antara ilmu pondok pesantren salafi dengan modern. Untuk pondok pesantren salafi, pembelajaran nahwu, shoroh, tafsir, dan lain sebagainya itu merupakan hal wajib yang harus dikuasai oleh santri tersebut karena sebagai modal awal untuk membaca kitab klasik. Jadi kalau kitab klasik, kitab kuning ini itu kitab gundul, dia nggak punya nazam, nggak punya fathah, kasrah, dan dia tidak punya, hanya merupakan huruf-huruf Arab kosong. Di sini ada contoh dari kitab-kitab kuning. Ini bisa teman-teman lihat. Ini salah satu contoh dari kitab kuning yang dipelajari di pondok pesantren salafi. Jadi dia dalam hurufnya itu kosong, dan nanti kita biasanya diisi dengan pegon Jawa. Jadi di atasnya ini nanti kita isi dengan tulisan-tulisan Arab ataupun pegon Jawa, tulisannya sangat kecil. Nah, ini contoh dari kitab Nasihat Diniyah, nasihat-nasihat dalam agama. Nah, ini salah satu contoh kitab kuning pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren salafi. Metode pembelajaran yang biasanya digunakan di pondok pesantren salafi itu biasanya menggunakan metode sorogan, watonan ataupun bandongan, muhadharah, muzarohah, dan majelis taklim. Itu merupakan metode yang umum dan biasanya digunakan di pondok pesantren tradisional ataupun pondok pesantren salafi. Ada plus minusnya dalam pembelajaran tersebut, namun apabila hal itu dilakukan secara kontinu dan terus menerus, maka akan menghasilkan sesuatu hal yang positif
dan tentunya bermakna dan bermanfaat untuk pembelajaran santri-santri yang ada di pondok pesantren. Jadi ciri-ciri khusus pondok pesantren Salafi itu yang pertama, santri lebih hormat dan santun kepada kiai guru dan seniornya. Karena dalam pondok pesantren itu diajarkan dengan tata krama, budi pekerti, dan sopan santun, serta tawaduk. Nah, tawaduk ini menghormati kepada yang lebih tua, seniornya ustadz ataupun kiai. Jadi kalau kita lihat di pondok pesantren yang sangat salafi, bisa kita lihat biasanya ketika kiainya turun dari mobil ataupun berjalan dari rumah menuju ke masjid, banyak santri yang menundukkan kepala ataupun duduk. Itu merupakan suatu penghormatan kepada seorang guru ataupun kiainya. Yang kedua, dalam keseharian santri itu sering menggunakan sarung dan peci. Jadi untuk santri ataupun laki-laki itu sangat identik sekali. Jadi dari pagi ketemu pagi biasanya hanya sarung dan peci itu yang dipakai. Dan begitu dengan santriwati hanya dengan mukena. Dan untuk mazhabnya, jadi kalau biasanya pondok-pondok pesantren itu beraliran kultural Nahdlatul Ulama, dengan fikihnya beraliran mazhab Syafi'i, akidah tauhidnya bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Karena pada dasarnya pondok pesantren itu anak ataupun intisari dari salah satu ajaran Nahdlatul Ulama. Itu beberapa contoh ataupun sangat sedikit mengenai tentang pondok-pondok pesantren Salafi. Setelah ini kita berpindah ke bagaimana sih pondok pesantren modern ataupun pesantren yang sudah mengalami modernisasi. Yang selanjutnya modernisasi. Jadi modernisasi pesantren ini berakar dari kata modernisasi. Modernisasi itu modern ya. Jadi sesuatu hal yang baru. Yaitu jadi dari tadinya belum baik dirubah menjadi agar lebih baik. Dari tadinya yang agak-agak ribet dirubah menjadi sesimpel mungkin namun bermanfaat. Jadi awal mula adanya modernisasi ini sudah lama, yaitu pada tahun 1910 itu sudah ada nih modernisasi pondok pesantren yang dilakukan di pondok pesantren Denayan, yaitu di Jombang, yaitu adanya penambahan mata pelajaran berhitung, bahasa Indonesia, Belanda, dan ilmu bumi. Ini merupakan cikal bakal modernisasi pondok pesantren hingga saat ini. Jadi pada tahun 1910 sampai 1920 ini sudah ada beberapa pondok pesantren di Jombang yang melakukan modernisasi dengan menambah mata pelajaran berhitung, belajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan ilmu-ilmu lainnya. Modernisasi ini mengadopsi dari pembelajaran formal sehingga beberapa pondok pesantren yang sudah mengalami modernisasi ini mata pelajarannya ditambah. Jadi di pesantren tersebut terdapat sekolah baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Terkadang juga ada madrasah ibtidaiyah. Modern ini menerima hal-hal baru yang positif tetapi masih mempertahankan tradisi lama. Jadi dalam modernisasi ini apabila ada masukan mengenai hal-hal positif, ilmu-ilmu baru untuk kegiatan yang positif itu diterima dan dipelajari, namun tidak meninggalkan tradisi lama sebagai ciri khas dari pondok pesantren. Kurikulum pembelajarannya pun hampir sama dengan sekolah-sekolah umum, namun tetap dalam kurikulumnya sebagai identik dari pesantren, yaitu pembelajaran kitab-kitab kuning. Tapi ditambah dengan biasanya ada pembelajaran bahasa asing dan pembelajaran ilmu umum lainnya. Dalam pesantren modern ini ada pesantren boarding school. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi, dalam boarding school ini terdapat sekolah. Jadi sekolah tersebut seperti sekolah formal biasanya, yaitu pada jam 7 sampai jam 1 ataupun jam 2. Itu
santri melaksanakan pembelajaran sekolah seperti biasanya, sebagaimana mestinya pembelajaran yang ada pada madrasah umumnya. Ya belajar bahasa Indonesia, ya belajar bahasa Inggris, ya belajar bahasa Arab, belajar IPA, IPS, dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu, maka santri-santri tersebut belajar madrasah diniyah. Jadi madrasah tersebut sesuai dengan kurikulum pembelajaran pondok pesantren. Setelah itu malamnya mengkaji kitab kuning, dan paginya biasanya sorogan ataupun melanjutkan dengan hafalan dan seterusnya, sesuai dengan bagaimana sekolah tersebut mengadopsi kurikulum dari pondok pesantren sebelumnya. Jadi untuk modernisasi ini menerima hal-hal baru yang positif, namun tidak meninggalkan tradisi lama dari ataupun ciri khas dari pondok pesantren. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan atau kekhilafan dan salah kata, Agus mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.